Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Pastinya luar biasa loh Andre. Ya, luar biasa. Nah, hari ini kita berjumpa lagi dalam apa ya Kak Uti ya? Kita berjumpa untuk beribadah kembali loh Andre. Oh, beribadah lagi ya Kak Tuti. Meskipun kita beribadahnya tidak bisa di gereja, tapi Mas Andre percaya, Kak Tuti percaya bahwa kita semua sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Ya kan Los Andre? Iya, aku kalau Los Andre udah siap. Kira-kira adik-adik di rumah udah siap belum Kak ya? Sudah paling ya Los Andre ya. Sudah dong. Oke, kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang apa ya Kak Tuti ya? Buah roh Los Andre. Buah roh kemarin apa ya Kak Tuti ya? Masa lupa sih? Apa ya? Buah roh itu ada 9. Yang 9? pertama adalah kasih. iya benar. Oh. Dan hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan tentang buah roh yang kedua. Yaitu Sukacita. Oke, sekarang ayo semuanya bangkit berdiri dulu. Semuanya berdiri, kita mau muji Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Kita mujikan, oh sukacitaku. Pakai gerakan ya. Sukacitaku ini padanya aku berharap pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh sukacitaku, oh suka, Sejak berjumpa Yesus, oh sukacitaku, temukan juru selamat. Dia mengasihi takkan mati lagi. Sukacitaku kini padanya ku berharap. Aku berharap pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Saya lagi. Tepuk tangan. Sukacitaku jadi penuh lagi Kak Tuti. iya karena Yesus ada di dalam diri
kita loh Andre. Iya. Los Andre, Hmm. Kak Tuti juga ingin ajak kita semua Ya. untuk tetap bersuka cita di hadapan Terus? Tuhan. Nah, Los Andre tahu nggak hewan yang badannya besar? Ada gajah. Nah, terus apa lagi ya? Apa ya? King Kong. Nah, yang lehernya panjang? Lehernya apa? Jerapah. Ada jerapah, ada bebek. Kita mau nyanyi itu loh Lose. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Kita semua yang diciptakan Tuhan itu baik. Kita mau memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri lagi. Kita mau pujikan King Kong badannya besar. Gajah Lose. Badannya besar, tapi aneh, Matanya sipit. lebih aneh binatang sini kemana-mana rupanya. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Sekali lagi King Kong badannya besar. Kok badannya besar, tapi aneh, lebih aneh binatang bebek. Lehernya panjang, kakinya. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Gajah yang badannya besar. Gajah badannya besar, tapi aneh, Matanya sipit. Lebih aneh binatang sini kemana-mana rupanya. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya. Semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Semua ciptaannya Tuhan memuji namanya. Nah, semua ciptaan Tuhan memuji namanya. Hari ini Kak Tuti, kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan Los Andre. Iya, mari kita siapkan hati kita. Kita mau dengar cerita firman Tuhan. Nanti Kak Tuti minta Los Andre yang berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar. Kita mau naikkan pujian, ku mau dengar cerita tentang firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau duduk yang manis. Kita mau tenang. Cerita itu tinggal
adik-adik semuanya mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Gak ada yang buka mata, gak ada yang main sendiri. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Engkau masih menyertai Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami masih bisa beribadah walaupun kami di rumah saja. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Campur tangan setiap kami Tuhan, buka telinga kami, buka pikiran kami, buka hati kami. Biar melalui setiap firman yang kami dengarkan, iman kami semakin hari semakin kuat dalam Engkau. Terima kasih Yesus, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita seharusnya bersyukur kalau kita masih bisa bernafas. Kita harus bersyukur karena apa? Kita masih bisa beribadah meskipun ibadahnya di rumah secara live streaming. Puji Tuhan kalau kita masih diizinkan Tuhan untuk berdoa, untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang joy. Apa itu joy? Nah, tentunya kalau di sekolah minggu kita tahu ada Chris and Joy di Superbook. Nah, apa itu joy? Apa yo? Ada yang tahu nggak kira-kira apa artinya joy? Joy artinya adalah sukacita. Apa itu sukacita? Ada yang tahu sukacita? Gak ada. Oh, sukacita itu artinya gembira. Sukacita itu artinya senang, happy. Itu yang dimaksud dengan sukacita. Nah, Lose punya gambar nih. Kira-kira sukacita itu seperti ini apa enggak? Lalu ini apa kalau bukan sukacita? Bukan ya. Ini sad, ini sedih. Lalu coba yang kedua. Ini sukacita? Oh, bukan juga. Lalu ini apa ya? Ini gambarnya orang lagi termenung, lagi berdiam diri. Lalu mana yang sukacita? Oh, ini sukacita? Oh, bukan. Ini apa ya? Ini marah. Adik-adik kalau lagi marah kayak gini wajahnya. Jelek ya. Wih, wajah jeleknya kayak gini nih. Lalu mana sih yang sukacita? Mana ya sukacita? Wah, Lose bawa enggak ya? Oh, ini sukacita? Iya, ini dia gambarnya sukacita. Senyumnya lebar. Nah, ini sukacita. Nah, sekarang Lose mau tanya, kapan sih adik-adik itu bersukacita? Kira-kira kapan? Oh, Lose, aku bersukacita kalau dapat hadiah, dapat boneka. Wih, kayak gini bonekanya imut-imut. Aku bersukacita kalau dapat hadiah. Lalu kapan lagi? Oh, aku bersukacita Lose kalau dapat nilaiku bagus di sekolah. Wih, puji Tuhan, bersukacita. Apalagi aku bersukacita karena aku dapat piala Lose. Lalu aku dapat sepatu baru. Wih, kayak gini ya. Ini sepatu baru di sini. Aku bersukacita kalau aku dapat sepatu baru. Nah, adik-adik, coba kita renungkan. Kalau kita bersukacita karena boneka, karena hadiah, kalau kita bersukacita karena sepatu baru, itu tidak akan bertahan lama. Kenapa kira-kira kok gak bertahan lama? Coba kita renungin deh. Kalau sepatu dipakai terus-menerus, nanti sepatunya rusak. Kita gak bisa pakai lagi. Kita sedih kalau udah sepatunya rusak. Begitu juga dengan hadiah. Kalau bonekanya tambah lama udah rusak, kepalanya putus, kita bersedih. Kita bersedih hati, hilang sukacita kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sukacita yang tidak pernah habis.
Sukacita itu adalah buah roh yang kedua setelah kasih. Buah roh yang kedua kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dituliskan demikian. Tetapi buah roh ialah kasih. Dan kita belajar yang kedua adalah sukacita. Kasih yang pertama, yang kedua sukacita. Nah, adik-adik kita dapat belajar sukacita yang tidak pernah habis. Sukacita yang tidak pernah membuat kita sedih lagi. Di mana sukacita itu diberikan oleh Tuhan. Kepada siapa? Kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk coba kita lihat di dalam Mazmur 4 ayat yang ke-8. Nah, sama-sama ya, buka Alkitabnya di rumah masing-masing. Kitab Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-8. Dituliskan demikian. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Nah, inilah dia. Ingat baik-baik ya, bahwa sukacita itu diberikan oleh Tuhan kepada siapa? Kepada adik-adik sekalian yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kira-kira apa sih yang membuat sukacita itu yang membuat kita tidak sedih lagi? Membuat sukacita itu kita tidak termenung dan lain sebagainya. Nah, ingat baik-baik, sukacita yang tidak membuat kita bersedih lagi ialah sukacita yang muncul dari perasaan belas kasihan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hati adik-adik sekalian. Nah, apa itu? Yaitu pengampunan atas dosa. Sehingga kita dapat bermegah di dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Yuk coba kita buka ayat yang terakhir ya. Di dalam Roma 5 ayatnya yang kedua. Kitab Roma pasal yang kelima ayatnya yang kedua. Nah, dituliskan demikian. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Wah, luar biasa ya. Inilah dia. Sukacita. Nah, ini nih sukacita. Sukacita yang tidak pernah habis. Sukacita yang membuat kita tidak marah-marah. Yang membuat kita tidak termenung. Yang membuat kita tidak apa lagi? Tidak bersedih. Adalah ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus setiap dosa dan pelanggaran kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dulu kita sedih. Dulu kita sedih kayak gini nih. Dulu kita sedih, dulu kita termenung, lalu dulu kita sering marah-marah. Nah, kayak gini ya, gambarnya kalau marah-marah. Nah, kayak gini dulu karena apa? Karena kita masih hidup dalam dosa. Kita sedih karena kita terikat oleh yang namanya kuasa dosa. Tetapi hari ini, lo semau kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, lo semau katakan bahwa kita adalah orang yang memiliki sukacita yang penuh. Karena apa? Karena kita sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Nah, oleh sebab itu adik-adik, seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Karena kita sudah punya sukacita yang besar. Ingat baik-baik bahwa sukacita terbesar adalah ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, menebus dosa dan pelanggaran adik-adik sekalian yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ada pujian yang akan kita nyanyikan sama-sama nih. Lagunya kayak ini. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Sambil tepuk tangan ya. Adalah sukacita. Adalah sukacita.
diberikan oleh Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mari kita belajar. Yang sudah mendengar tapi masih belum percaya kepada Tuhan, mari kita belajar berdoa sama Tuhan Yesus. Aku mau terima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Sehingga kita mendapatkan sukacita yang penuh dan kita tidak termenung lagi. Lalu apa? Kita tidak marah lagi karena kita terikat oleh dosa. Lalu kita tidak sedih lagi karena apa? Karena kita diikat oleh dosa, terus hidup di dalam dosa. Tetapi hari ini kita mau bersukacita. Karena apa? Karena kita mendapatkan sukacita yang dari Tuhan, yang tidak pernah habis dan tidak pernah terhenti. Sukacita kita menjadi penuh karena Tuhan Yesus telah mati buat kita yang percaya kepada Tuhan. Lose mengajak kita untuk bersaat teduh sejenak, ambil sikap doa kepada Tuhan. Ingat bahwa Tuhan Yesus sudah baik buat kita, Tuhan Yesus sudah mati buat kita, dan Tuhan Yesus rela menderita buat kita semua untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Mari dengan sikap doa, kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik kepadaku. Haleluya, 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 haleluya kepadaku. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Lose mau bertanya sama kita sekalian yang ada di rumah maupun yang menonton tayangan ini. Apakah adik-adik sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Apakah adik-adik merasakan sukacita yang luar biasa? Kalau masih belum, mari adik-adik percayalah kepada Tuhan bahwa sumber sukacita itu asalnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati buat adik-adik sekalian. Tuhan Yesus sudah menderita, menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Sehingga kita yang percaya, seharusnya kita yang binasa, seharusnya kita yang sedih, kita mendapatkan sukacita. Oleh karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita yang percaya kepada Tuhan. Mari sekali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik kepadaku. Haleluya, 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 haleluya selamanya. Ikutin Lose berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa bukan karena hadiah kami dapat bersukacita, bukan karena piala, bukan karena kado, tetapi karena kasih Tuhan yang besar yang telah Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Tuhan Yesus, kami mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampuni kami ya Tuhan, setiap dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan, sehingga sukacita kami menjadi penuh
oleh karena Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, hari ini kita kembali boleh beribadah. Langsung Tuti ucapkan terima kasih karena kita tetap setia beribadah kepada Tuhan. Meskipun sampai hari ini kita harus beribadah di rumah dengan papa dan mama kita. Bagaimana firman-Nya hari ini? Memberkati ya. Bagaimana Tuhan memerintahkan kita untuk yang pertama memiliki buah roh apa? Kasih. Dan hari ini kita belajar kembali tentang sukacita. Untuk itu kita juga mau tetap bersukacita meskipun kita masih ada di situasi yang kurang baik. Adik-adik, Rosa Tuti harapkan kita semua tetap bisa bersemangat, kita semua tetap jaga kesehatan dan jaga diri kita masing-masing. Untuk ibadah minggu depan, kita masih ibadah live streaming ya. Doakan supaya semuanya segera berlalu dan kita bisa beribadah di gereja kita. Untuk pengumuman-pengumuman yang sifatnya penting, nanti Losa-Losa akan umumkan lewat WA masing-masing ke papa mama. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.